Walaupun selisih harganya cukup jauh, tapi banyak banget teman-teman yang minta gue bandingin kedua HP ini. Dan seperti biasa, duel ini bakal gue bagi jadi beberapa kategori. Kira-kira apakah Xiaomi 13T menang telak karena harga lebih tinggi? Terus di antara kedua HP ini lebih cocok yang mana buat kalian? Yuk kita bahas. Kalau dari desain sebenarnya Xiaomi 13T itu biasa aja sih menurut gua. Tapi kalau udah disamping-sampingin sama Poco X6 Pro, wah ternyata Xiaomi nggak jelek-jelek amat. Tis Poco. Untuk build quality-nya pun 13T lebih solid ya. Alasannya karena backnya yang dari kaca. Sedangkan Poco dia punya dua tipe material, vegan leather dan satu lagi dari plastik. Buat yang vegan leather sebenarnya masih termasuk oke sih. Sedangkan yang plastik gue belum sempet cobain. Buat feel genggam ini plus minus. Xiaomi bagian belakangnya lebih melengkung ya. Jadi nggak boxy-boxy amat. Sedangkan Poco tipis aja lengkungannya. Tapi Xiaomi di sini dia lebih lebar loh, yang mana buat tangan gua lebih enak pegang di Poco sih. Jadi plus minus. Cuma kesamaannya, kedua HP ini sama-sama berframe flat dengan material plastik. Jadi secara keseluruhan, poin ini gua kasih ke Xiaomi. Lagi-lagi disclaimer, ini menurut preferensi gua. Kalau teman-teman punya pendapat lain, entah di topik ini atau topik-topik lainnya, jangan baper. Kalian bisa punya hitungan sendiri dan kasih tahu alasannya dari data-data yang gua sampein. Buat layar, sama-sama berukuran 6,67 inch AMOLED dengan resolusi 1,5K dan touch samplingnya itu 480 Hz. Untuk pengalaman nonton, punya layar yang kualitasnya sama-sama cakep. Tapi bagian color scheme-nya kenapa ada embel-embel Pro di Poco ya? Habis itu ada 4 hal yang bedain dari kedua HP ini. Yang pertama, refresh rate yang lebih tinggi di Xiaomi 13T yaitu 144 Hz. Tapi perlu diingat, 144 ini bisa tercapai untuk app-app tertentu. Selebihnya bakal di 120 Hz kayak Poco X6 Pro. Habis itu dari tingkat kecerahan maksimal beda cukup jauh ya. 1800 nits di Poco dan 2600 nits di Xiaomi. Yang ketiga, buat always on display di Xiaomi bener-bener bisa always nih dia. Nggak kayak Poco yang dibatasin di 10 detik aja. Terakhir yang mungkin cukup penting yaitu bezel di Poco berasa lebih tipis dibanding sama Xiaomi. Secara tampilan lebih cakep aja gitu di X6 Pro. Jadi dari kelebihan dan kekurangannya tadi, poin ini lagi-lagi didapat oleh Xiaomi 13T. Ya walaupun bezel yang lebih tipis di Poco cukup menggiurkan. Oke, sekarang kita full tawaran chipset Dimensity 8300 Ultra dengan pendahulunya 8200 Ultra. Seperti biasa, gue lakuin tes Antutu 6 kali, recording 4K, nonton YouTube, download, Geekbench, rendering, sama 3D Mark. Dan langsung aja kedua HP ini ada di 100% dengan settingan dan connect di WiFi yang sama. Udah update software paling baru, refresh rate mentok, dan mode performance yang udah dinyalain. Langsung aja gue sajin hasil tes Antutu 6 kali berturut-turut yang hasilnya jelas secara rata-rata skor X6 Pro lebih baik ya, terpaut 400.000. Cuma dari sisi stabilisasi, Xiaomi lebih baik nih, terjadi penurunan cuma 1%, dari skor tertinggi ke skor terendahnya. Power yang besar tadi berbanding lurus dengan suhu dan konsumsi dayanya juga nih, sekitar 4 derajat dan 7% lebih tinggi di X6 Pro. Lanjut recording 4K yang hasilnya setelah 30 menit, Xiaomi 13T punya konsumsi daya dan suhu yang lebih tinggi ya. Cuma tipis aja sih bedanya 1 derajat, sedangkan baterai terpaut 2%. Apakah artinya kamera Xiaomi 13T lebih baik? Nanti kita buktiin. Habis itu nonton YouTube 1080p selama 30 menit dan hasilnya mirip dengan suhu yang aman di 31 derajat dan baterai sama-sama berkurang 4%. Next, balik lagi kita ke benchmark. Sekarang jalanin Geekbench 6 yang udah bisa ditebak Poco punya skor lebih tinggi ya. Terpaut sekitar 150 poin untuk single core dan 500-an poin buat multi core. Suhu pun lebih tinggi tipis 1 derajat dengan konsumsi daya yang sama. Nah, terus kita ke tes yang banyak ditunggu nih, yaitu download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 gigaan. Hasilnya, Xiaomi bisa kelar duluan ya. Habis itu nggak lama, sekitar 10 detik kemudian X6 Pro kelar. Dan biar adil, gue coba tes sekali lagi nih dengan jalanin Poco duluan dan 3 detik setelahnya baru Xiaomi. Hasilnya X6 Pro sih bisa kelar duluan ya, tapi terpaut tipis aja sekitar 1-2 detik gitu. Jadi ini bisa gue simpulin untuk download lebih cepat Xiaomi. Dan ingetin aja, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan download maksimal suatu HP. Tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat.
Next, rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter, terus ekspor dalam 4K 30. Untuk bitrate-nya gue mentokin ya dengan file outputnya itu hampir 2 gigaan. Hasilnya, Poco bisa kelar duluan dan 20 detik kemudian Xiaomi baru kelar. Dan buat yang tanya kenapa nggak coba CapCut, sebenarnya gue sempet cobain di video duel sebelumnya sama Poco F5. Tapi entah kenapa di X6 Pro itu ada proses kompres dulu, jadi biar adil gue skip aja. Dan lanjut kita ke 3D Mark Live Extreme Stress Test yang mana Poco X6 Pro punya skor yang lebih tinggi di 2600-an nits dengan 2600-an nits. Di 2600-an dengan stabilisasi yang lumayan oke, 74,3%. Kalau dibandingin sama Xiaomi, skornya terpaut cukup jauh ya di 1600-an dengan stabilisasi yang sangat baik di 94,4. Tapi stabilisasi tinggi tadi tampaknya berdampak sama suhu dan konsumsi daya yang lebih tinggi juga dibanding sama Poco X6 Pro. Dan terakhir, gimana performance gaming? Dari tes gue terakhir di Poco X6 Pro untuk Genshin Impact HS60 dapat FPS rata-rata nyaris sempurna di 58,4 selama 20 menit dan baterai berkurang 10% dengan suhu 44,5 derajat. Sedangkan Xiaomi 13T karena baru aja upgrade ke HyperOS, jadi biar lebih valid gue tes ulang lagi ya. Dan ternyata hasilnya nggak kalah dari Poco, terpaut 1 FPS lebih tinggi di 59,3 dengan settingan dan durasi yang sama yaitu 20 menit. Untuk baterai berkurang 11%, sedangkan suhunya 44,1 derajat. Selisih 1 derajat di bawah lebih adem X6 Pro. Jadi secara overall, poin ini gue kasih ke X6 Pro ya, dengan pertimbangan skor Antutu, Geekbench, rendering video, dan 3D Mark yang lebih tinggi. Ya walaupun secara stabilisasi dan suhu masih lebih baik di Xiaomi 13T. Untuk gaming, beda 1 FPS gitu bisa gue bilang seimbang sih. Sekarang untuk baterai dari hasil tes-tes tadi, terlihat Xiaomi 13C masih tersisa 3% lebih banyak ya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi tetap ya Xiaomi lebih awet. Jadi poin ini gue kasih ke 13T. BTW guys, kalau dirasa video duel kayak gini bermanfaat dan pengen gue terus bikinin ke depannya, boleh bantu bentar aja buat like video ini ya. Thank you. Oke, buat kamera singkat aja ya, karena gue yakin teman-teman udah bisa nebak poin ini buat siapa. Pertama dari ultrawide, kalau dilihat sekilas, gambar di X6 Pro lebih cerah dibanding Xiaomi. Tapi di sisi lain, foto di Xiaomi ini punya gambar yang lebih detail. Bisa dilihat tekstur bangku dan lantai kayu ini terekam dengan baik. Thanks to 12 megapiksel ultrawide di Xiaomi ya, dibanding 8 megapiksel Poco. Selain ultrawide yang lebih baik, Xiaomi juga ketambahan satu lensa telefoto bukan gimmick nih, yaitu 50 megapiksel. Yang hasil 2 kalinya jauh lebih jernih di Xiaomi. Detail di Poco udah mulai berkurang. Sisanya untuk lensa wide udah sama-sama baik sih menurut gua. Cuman karakter di Poco itu untuk beberapa kondisi lebih ke ijo-ijoan dibanding agak cool di Xiaomi. Sedangkan untuk foto objek orang, Xiaomi cenderung merah ya kulit mukanya. Tapi nggak tahu nih perasaan gua atau enggak. Seingat gua, merahnya itu nggak sepekat pas awal-awal launching deh. Udah lebih keredam aja gitu. Ada yang ngerasa sama nggak? Oh ya, buat selfie kalau cahayanya terang banget, kemerahannya Xiaomi muncul lagi nih. Sedangkan Poco lebih ke soft gitu. Dua-duanya sih nggak banget buat gua. Cuma kalau cahayanya pas masih lebih mendingan. Habis itu kita ke video selfie yang secara dynamic range Poco lebih baik ya. Terlihat jelas Xiaomi lebih banyak area putihnya. Dan lanjut kita ke kamera belakang yang secara warna Xiaomi sedikit lebih keluar ya. Bisa dilihat dari gedung ini yang kelihatan lebih natural di Poco. Bukan biru yang lebih tua kayak di Xiaomi. Dan karakter keijo-ijoannya masih berasa juga ya buat lensa wide di X6 Pro. Padahal lensa ultrawide-nya itu cukup normal loh. Terus buat stabilisasi dengan kondisi jalan gini, gue berasa Poco agak endut-endutan gitu. Sedangkan Xiaomi mulus. Oh iya, karena ada telefoto tadi, buat zoom Xiaomi lebih jauh ya dia. Untuk video mentok di 10 kali berbanding 6 kali di Poco. Sedangkan fotonya itu 20 kali di Xiaomi berbanding 10 kali di Poco. So, buat poin ini gue kasih ke 13T. Dan jangan lupa ada tambahan Leica juga di kamera Xiaomi. Buat detailnya, kalian bisa nonton video Xiaomi 13T gue sebelumnya. Untuk spesifikasi lainnya sebenarnya mirip-mirip aja sih, sama-sama HP 5G, fingerprint dalam layar, dual speaker dengan Dolby Atmos,
IR blaster, NFC, dan sama-sama nggak ada lubang kebahagiaan. #headphone jack. Yang beda di sini paling dari sisi IP rating sih, yang mana Xiaomi jelas lebih baik dengan IP68 berbanding 54 di Poco. Intinya kalau Poco masih aman buat ciprat-ciprat, sedangkan Xiaomi masih oke buat celup-celup. No. Untuk vibrationnya juga sama kok, sama-sama enak, yang artinya Poco X6 Pro ini bener-bener loyal banget ya, bisa kasih feel vibration yang mirip dengan Xiaomi. Mantap. Oh ya, satu lagi buat OS update, dimana Xiaomi lebih lamaan setahun untuk Android dan security-nya. Tapi karena Xiaomi udah keluar duluan tahun lalu, jadi kalau kalian sama-sama beli sekarang, Android update-nya masih tersisa sama-sama 3 tahun lagi. Sebenarnya untuk topik ini bisa gue bilang seri ya, tapi karena IP rating di Xiaomi lebih baik, jadi tetap gue kasih poin ke Xiaomi. Wah, kalau dilihat dari skor ini nih, tampaknya Poco babak belur dengan nilai sementara 1/5. Cuma ini wajar ya, karena mengingat harganya yang selisih cukup jauh. Poco X6 Pro punya harga normal 5 juta dengan storage 512 dan 6,5 di 13T dengan storage 256. Dan sekali lagi ingat, poin-poin yang gue kasih ini menurut preferensi gue ya. Kalau nggak sesuai jangan baper guys. Kalian bebas hitung ulang sendiri, bahkan juga bebas kalau misalnya buat bagian harga kasih 3 atau 5 poin sendiri buat Poco, karena emang selisih harganya cukup jauh. Inti video ini adalah gue kasih data sebanyak-banyaknya buat bantu teman-teman ambil keputusan. Untuk penilaiannya balik lagi ke kalian, oke? Nah, gue persingkat aja ya. Kalau kalian punya budget terbatas dan lebih condong cari HP dengan performance yang buas, Poco X6 Pro jawabannya. Tapi bukan artinya di bagian lain jelek ya. Layarnya cakep juga kok. Dan fitur-fitur lain seperti fingerprint dalam layar, speaker oke, dan vibration mantap juga ada di Poco. Oh ya, kameranya pun terbilang oke dengan storage yang berlimpah ruah. Gimana dengan Xiaomi 13C? Jelas, untuk kalian yang punya budget lebih dan lebih fokus ke kamera. Terus selisih 1,5 jutanya beda di mana, Bang? Ada di build quality yang lebih baik dengan back kaca, IP68, refresh rate up to 144Hz, dan layar yang lebih terang juga. Untuk performance nggak bisa dibilang cupu juga sih ya. Secara benchmark udah di atas rata-rata dari kelas harganya. Belum lagi pengalaman gaming yang mirip dengan X6 Pro. Terus kamera juga punya poin cukup gede di sini ya, karena selain ketambahan lensa telefoto dan ultrawide yang lebih baik, jangan lupa ada campur tangan Leica. Tapi gue yakin sih, buat beberapa temen di sini nggak terlalu peduli. Cuma buat teman-teman lainnya yang emang into fotografi, pasti punya embel-embel Leica di kamera HP-nya bisa jadi suatu kebanggaan sendiri. Ya paling nggak bikin kegantengan nambah 24,641% lah. Sekali lagi ingat, Leica ini bukan buat semua orang ya. Kalau menurut kalian Leica itu nggak ada arti apa-apa dan kamera bukan prioritas utama, ya sikat aja Poco X6 Pro. Anyway, bisa gue bilang nggak bakal salah sih pilih salah satu dari kedua HP ini. Makasih buat yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.